Ada 3 hal yang menjadi rahasia di hidup ini. Yang pertama itu soal jodoh, kedua itu soal rezeki, ketiga itu soal kematian. Jadi ketiganya ini wajib bagi kita atau perlu kita ikhtiarkan dengan maksimal. Kalau pengen dapat jodoh tentunya harus usaha yang maksimal. Kan kalau mau dapat istri soleha, kita juga harus mensolehkan diri. Kan gimana kita saat ini, ya itu nanti hadiah jodoh terbaik kita. Terus kalau soal rezeki, nggak bisa kita cuma tidur aja. Jadi harus diikhtiarkan, harus semaksimal mungkin gimana untuk ngeraih rezeki itu. Apapun pekerjaannya tentu harus dengan maksimal kita usahakan. Dan kematian salah satunya juga yang harus kita maksimalkan. Apa itu maksimalkan kematian? Bakal kita tanya-tanya salah satu pemateri kita hari ini. Istimewa, pokoknya setiap istimewa narasumbernya di Inspiring Talk. Jadi teman-teman, hari ini tuh kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Samsi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Boleh kita kenalan dulu Ustadz, mungkin ngomongnya boleh agak maju Ustadz, dekat mic. Siap. Kursinya mungkin nggak apa-apa dimajuin juga. Jadi kalau saya bilang tadi kita harus memaksimalkan kematian, maksudnya itu seperti apa? Kita tanya-tanya aja Ustadz Samsi. Ustadz, gimana Ustadz? Boleh kenalan dulu Ustadz? Iya, perkenalkan, nama saya M. Samsi lah, terkenal. M-nya itu apa Ustadz? Muhammad. Dari Istiqomah sejak tahun terlibat urusan mengurus jenazah atau kematian dari 90-an lah gitu. 90-an di Istiqomah. Tapi kalau sebelum di Istiqomah Ustadz sudah mulai Pernah juga di tempat lain, baik di warga, tempat tinggal, atau pernah pengalaman di rumah sakit, sebuah rumah sakit di Bandung lah, yang cukup terkenal gitu. Oke, berarti Ustadz kalau boleh tahu, mulai betul-betul masuk ke ngurus pemulasaran jenazah, itu tahun berapa Ustadz? Ya, tahun berapa ya? Kalau masih ingat Ustadz, kira-kira 70-an ada Ustadz? 76 lah. 76, sekitar 76 ya Ustadz. Ikut terlibat memandikan sampai ngantar ke pemakaman warga tetangga gitu ya. Ustadz, itu pertama ingat nggak ngurus jenazah di mana Ustadz? Itu sering melihat ketika saya hadir sebagai ini di rumah sakit karena menunggu kakak saya yang sedang sakit. Persis di depan kamar jenazah, itu sering melihat hampir tiap hari gitu ya. Penasaran apa gitu ya, sampai dibuka-buka tutup. Sama Ustadz dibuka-buka sampai sih. Dibuka lihat, sampai ditegur sama petugas kamar jenazah itu. Ngapain sampai takut katanya. Malah saya malah penasaran gitu. Oh, itu awal mulanya karena ada kakak dirawat di rumah sakit. Ruangannya itu dekat dengan kamar jenazah. Gitu. Jadi Ustadz iseng karena buka-buka selalu lawang jenazah. Jadi iseng itu di kamar, bukanya di mana? Di ruang jenazah Ustadz? Di kamar jenazah, di ruang yang masih baru tertutup kain lah gitu ya, kain putih. Sebelum dimasukin ke freezer gitu. Sebelum dijemput keluarga atau yang tidak dikenal, barangkali disimpan dulu di pendingin itu berdasar atau kulkas itulah. Nah itu tahun 76-an lah itu. Iya. Ustadz, kenapa mau lebih dalam masuk ke pemulasaran jenazah? Kenapa nggak yang lain jadi pengusaha aja? Jadi pembalap atau jadi pemain Persib atau gimana Ustadz? Kenapa? Kan jarang-jarang Ustadz kalau kita orang kerja orang mau mendedikasikan diri untuk ngurus jenazah. Ini cita-cita saya ngurus jenazah. Kayaknya nggak ada Ustadz kalau dengar di sekolah anak-anak cita-cita dokter. Kalau cita-cita Ustadz sendiri dulu pengen jadi apa Ustadz? Ya cita-cita apa ya dulu sampai terlupa. Pengen jadi pemain bola atau gitu ya? Nggak. Dulu waktu setelah terlibat urusan melihat bagaimana pengurusan jenazah, baik tetangga, warga atau yang saya kenal gitu ya. Tahun 88 saya ikut di Istiqomah tuh
daftar KMI ya, Oke. Kuliatul Mujahidin Istiqomah. Sampai ditanya sama pewawancara, karena di formulir itu, di brosur itu ada apakah Anda mau menjadi penceramah, cendekiawan muslim, menjadi mubalik gitu. Saya tertarik itu ada materi urusan jenazah kata. Sampai saya diketawain juga. Diketawain sama siapa tuh, Ustaz? Sama panitianya? Panitia saya lupa siapa yang mewawancarai dulu itu tahun 88 gitu. Jadi ada materi pengurusan jenazah. Ustaz tertarik? Tertarik di sana. Bagaimana secara syar'i gitu. Kalau secara tradisi dan sebagainya ya cukup banyak pengalaman juga. Oke, Ustaz. Secara tradisi di masyarakat yang terjadi itu. Itu kan mulai dari tahun berapa tadi? 76-an. 76. Ya. Tapi Ustaz sebelumnya Ustadz ada kan sebelumnya kan lihat ya, karena mungkin suka lihat jenazah, lihat jenazah, terus tetangga, bahkan tetangga, saudara sendiri. Tapi kalau dari niat memang gimana Ustadz tuh pengen? Jadi terdorong ingin bisa. Oh jadi karena sering jadi terdorong ya Ustadz? Terdorong. Karena sering. Bisa, betul. Kan kalau kita lihat di semua banyak bidang Ustadz, misalnya di yayasan atau di MMI atau di mana? Kalau dulu belum ada, baru waktu itu masih, bahkan sekolah pun baru TK lah di Istiqomah gitu ya. Baru TK karena awal 90-an ada SD, terus berkembang terus ada ya perkembangan JIS dan lain sebagainya, ada haji, nah tuh. Pada awalnya saya waktu kegiatan dakwah itu di Istiqomah baru ada KMI lah. Kuliatul Mujahidin Istiqomah yang cukup jadi barometer pergerakan dakwah bahkan sampai ke luar negeri gitu. Oke. Alumninya. Betul Ustaz. Betul. Ustaz, awal nih Ustaz, sebelum di Istiqomah tadi sempat sebut rumah sakit. Ya. Dulu itu kerja berarti Ustaz ya hitungan. Bukan hanya ya relawan, tenaga relawan atau gimana? Ikutan aja gitu. Itu diakui apa nggak diakui Ustaz? Secara dari rumah sakitnya mengakui nggak? Nggak, cara ngobrol dengan petugas aja di bagian kamar jenazah. Oh, berarti cuma ngebantu aja. Itu aja ikut ya ngeramaikan lah. Itu awal-awal ya Ustaz? Ya, awal. Kalau boleh tahu Ustaz, itu umur berapa Ustaz? Ya sekitar belasan lah, 11-12 tahunan. Masih SD, itu SD apa SMP ya? SD ya Zat ya. Dari SD memang sudah tertarik. Sudah tertarik buat pemulasaran jenazah. Waduh, jarang-jarang kan kalau kita lihat mana anak kecil sekarang mau lihat jenazah gitu. Bahkan orang tuanya pun nggak membolehkan untuk melihat jenazah lebih jauh gitu Zat ya. Waktu ngebantu rumah sakit pun dan Zat, apa kayak dulu itu digaji, dikasih gitu? Betul-betul berarti relawan aja gitu ya, tenaga relawan. Saya nggak berpikir masalah. Ya paling dikasih ini ada nasi. Ada nasi, bilang nasi bungkus. Nasi gini, bungkus lah. Ambil. Itu udah seneng ya. Mulai masuk betul-betul profesional lah saat gitu. Mulai itu di mana Ustaz? Ya di Istiqomah. Di Istiqomah ya tahun. Karena dulu sebelumnya saya ikut mentoring 80-an di Istiqomah. Mentoring ini ya kayak sebelum ke Istiqomah sih saya di Salman dulu. Tahun 78-an aktif di Salman, 78-79. Ya 80-an ikutan ya ada kuliah tafsir di Istiqomah Buya Bustami Darwis gitu ya. Ikut KMI 88. Nah karena ya begitu waktu itu ketua ada saya aktif di POSI juga, Forum Studi Islam Remaja Pelajar Mahasiswa Istiqomah. Saya ditarik, masuklah bersama Kang Jenal gitu ya. Sama Kang Jenal ditawari oleh Pak Daud juga waktu itu ketua umumnya Pak HM Daud Gunawan gitu. Nah masuklah saya aktif di POSI. Nah kemudian suka ikut juga terlibat kalau ada pengurus atau jamaah yang meninggal, saya suka diajak juga gitu ya. Tapi dulu itu belum. Tapi di Istiqomah sudah ada bidangnya saat sudah itu. Sudah ada. Layanan jenazah itu dari 86 sudah dibentuk oleh DKM Istiqomah. Waktu itu masih DKM Istiqomah. Jadi salah satu unit kegiatan DKM itu pengurusan jenazah gitu ya.
namanya BPPK, Badan Pelaksana Pelayanan Kematian. Gitu. Kematian memang harus dilayani Ustadz ya. Baru saya dimasukkan gabung ditarik dari POSI, dipindah ke kematian tahun 97. Uish. Sampai hari ini. Bidang berarti dari 97 sampai 2002. Ya, sekarang belum tergeser, belum dipindah-pindah. Gitu. Kalau istilahnya mah master Ustaz. Apa ahlinya gitu kan, kalau apa disebut ahli kubur ya. Ahli kubur, teman-teman di Istiqomah udah biasa nyebut ahli kubur. Ahli kubur kalau mau cari ahli kubur guys, ternyata di sini ada ahli kubur Ustaz. Apa guys? Jadi Ustaz Samsin disebutnya ahli kubur. Jadi memang untuk pelayanan kematian beliau pakarnya. Ustaz masuk ke Istiqomah 97 itu 97 sudah mulai masuk ke bagian urusan jenazah ya. Benar Ustaz. Ya. 97. Ya 25 tahun lah. 25 tahun. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, dibayar gajinya berapa Ustaz waktu tamu 97 gitu Ustaz? Jadi petugas jenazah Ustaz, ahli kubur tuh gajinya berapa tahun 97 Ustaz, dikasih berapa Ustaz? Ya gimana ya nyebutnya? Nggak apa-apa Ustaz, biar orang-orang pada tahu Ustaz. Aduh malu juga. Nggak apa-apa Ustaz. Berbicara materi. Nggak apa-apa Ustaz. Ya kalau apakah dulu dulu gaji ahli kubur itu dari yayasan atau mungkin dari, kalau istilahnya mah ahli waris Ustaz? Adakah juga ahli waris ngasih? Ya, karena terbentuk dari yayasan gitu kan, ada keanggotaan ya, anggota layanan jenazah, anggota lah gitu ya. Baik umum, banyaknya kita melayani umum gitu. Kalau kebetulan anggota, saya untuk pertama kali menerima itu salah satu bos percetakan murni baru ya, meninggal yang di Jalan Ahmad Yani itu saya ikut terlibat langsung sampai memakamkan. Nah, dapatlah sekian rupiah. Sekian rupiah Ustaz ya, sekian rupiah. Kira-kira nilainya 100.000 saat itu ada? Nggak sampai ya? 50.000? Di bawah Ustaz ya? Sama di bawah. Ya itu kita mah dengan senang hati ya alhamdulillah lah dapat rezeki gitu ya. Kalau dari Istiqomah pun sudah dapat gitu. Karena masuk POSI pun di sekretariat POSI. Waktu itu Pak Daud ketua umumnya, kemudian Pak Dede Rohendi sebagai sekretaris POSI. Saya dapat ya dari Istiqomah 25 lah, 25.000 rupiah. Nah, itu tahun 90-an. 90 awal. 97 ya berangkat kan ada. Iya Ustaz. Itu sampai awal 97 itu ya di urusan kematian dapatlah 125.000 sebulan gitu. Sebulan benar. Ya kalau misalkan melayani lagi ya ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Ada anggarannya juga dari bidang pelayanan jenazah. Benar Ustaz, 97 Ustaz udah nikah Ustaz? 97 udah punya 2. Sudah punya 2. Ya, istri baru 1 waktu itu. Baru 1 ya. Sekarang berapa Ustaz? Kalau masih 1. Masih 1. Wah, bahaya ini. Ibu punten Ibu ini saya enggak mulai ada yang ini. Ustaz punya istri terus anak 2. Ya, saat itu. Pekerjaan saat itu sebagai petugas jenazah gitu. Tahun 97. Apakah itu cukup Ustaz buat keluarga? Alhamdulillah. Ya suka ada lah. Samping itu ya ada tambahan, saya Pak Dede waktu itu juga sama yang lain yang aktif di POSI atau yang sekarang ya tinggal bertiga, ada Pak Wisnu, saya dengan Pak Dede. Ada juga ada kegiatan lain, misalkan bimbingan tulis baca Al-Quran gitu. Ada usaha ikhtiar-ikhtiar lainnya ada tambahan dari yang lain. Ya alhamdulillah disyukuri saja. Kalau ngejar cukup ya sulit ya dicukup-cukupin aja, disyukuri. Alhamdulillah. Disyukuri, insya Allah bertambah lagi ya Ustaz ya. Iya. Ustaz, kan tahu Ustaz, maksudnya gajinya sekian tuh kalau kerja di situ, pekerjaan yang lain. Kenapa nggak tertarik kerja sebagai misalnya
pengusaha Iya. atau pegawai negeri sipil atau apa Ustaz? Kenapa? Apakah Ustaz nggak tertarik kerja BUMN atau yang Iya, lain? iya. Gimana Ustaz? Alhamdulillah saya baru nyadar hal ini setahun yang lalu lah. Waduh, Baru nyadar. baru sadar ya berarti. Oh, saya nggak dulu betul nih aslinya nggak berpikir saat itu, nggak berpikir cari kerja gitu Iya, ya. iya. Karena udah ada kegiatan ini, dapat rezeki, alhamdulillah berkah. Oke, Ah, syukuri aja jalan. Nggak berpikir loh. Baru berpikir itu setahun ini lah. Awal tahun ini Ustaz mungkin. Hamsi baru sadar guys gitu. Oh, saya dulu kenapa tidak ada berpikir cari kerjaan? Iya. Iya. Apakah ini pengaruh jenazah atau pengaruh lain-lain gitu? Iya, betul itu. Akhirnya setahun kemarin sudah mulai apa Ustaz? Ada usaha lain ya Ustaz ya buat Ya enggak. Kebetulan dapat istri pun saya nggak tahu bahwa istri ternyata punya keterampilan bisa menjahit gitu Oke, ya. ya. Oh, alhamdulillah disyukuri aja. Oh, Di rumah punya modal, belikan ini aja, dapat waktu itu dapat ya uang tunjangan hari raya dari Istiqomah. Saya kasihkan ke istri, kata istri saya, Pak, belikan itu tuh mesin jahit, bisa ngejahit gitu kata saya. Ya kita coba aja belilah mesin jahit. Waktu itu masih dapat berapa lah, sekitar 120 ribuan mesin jahit ya, Ustaz? mesin jahit yang manual itu. Sampai sekarang masih suka jahit Ya Ustaz? masih Kalau masih ada orderan gitu. tapi cuma sekarang udah tidak menerima banyak. Kalau dulu sampai untuk orderan Lebaran aja sebulan sebelum puasa udah Sudah penuh ya? udah Ustaz? penuh. Udah penuh. Waduh. Udah gitu, alhamdulillah itu. Ustaz, saya tertarik nih tadi Ustaz. Pas Ustaz bilang minta beliin mesin jahit. Ya. Terus kata Ustaz bisa jahit gitu. Bisa jahit gitu Ustaz. Emang pas mau nikah nggak nanya-nanya dulu Ustaz punya keahlian apa? Saya pengen kepo Ustaz. Dapat istri di mana? Iya. Terus umur berapa nikah? Ya, nikah umur 25-an. Ketemunya ya kurang dari sebulan. Di mana dulu? Ustaz? Tadinya nganter teman. Oh, ngantar teman. Nganter teman Oke. nikah. Ya, kakaknya belum. Saya samar aja kakaknya. Wah, bisa berarti itu apa? Terus saya sahabat aja kakaknya mau. Oh, berarti temennya sekarang keluarga dong Ustaz? Iya. Wah, itu boleh ditiru berarti Ustaz. Tuh, kalau ngantar cari Ngantar tuh. gitu. Wah, kakaknya sekalian belum ya Ustaz? Belum kakaknya waktu Ah. itu. Nah, udah saya tanya siap Mau kan? sekalian. Jadi nikahnya gimana Ustaz? Selang sebulan ya nikah lah. Nikah ya Ustaz. Tapi nggak nanya-nanya dulu Ustaz bisa jahit keahlian. Oh, nggak ada ya. Langsung mau apa enggak gitu ya. Langsung. Nah, Itu itu. tahun berapa berarti nikah itu? 90. 90. Di mana Ustaz? Di Istiqomah? Daerah Oh, belum ya? Selatan. Ustaz Asgar berarti Ustaz ya? Saya bukan, saya Bandung asli. Oh, Bandung ya. Oh, istri Asgar. Asgar, Oh, asli Garut. Bisi Ustaz. Tapi Ustaz bentar. Istri kan saat itu Ustaz aktivitas memang sudah Sudah di Istiqomah. aktivitas sudah ahli kubur. 90 belum. Belum ya Ustaz ya? Masih di bagian pemuda lah gitu. Masih Pas bagian sekarang pemuda ya. Oh, belum Posi itu. belum Ya, karena dulu bidang pemuda sempat dibubarkan karena kasus Iya. di sekitar Istiqomah gitu ya. Nah, sekitar 86 dibentuk lagi namanya Forum Studi Islam Remaja Pelajar Mahasiswa Istiqomah. Iya. Gitu. Kan awal-awal itu Ustadz, saya agak tertarik bahas pernikahannya dulu Ustadz ini. Kok bisa Ustadz gitu, maksudnya di Istiqomah tuh kok istrinya bisa mau Ustadz sama sama Ustadz kan Yeah. kalau istri tuh zaman sekarang ya Ustadz tuh harus pekerjaannya harus Yeah, pokoknya macam-macam. Kok pernah nanya istri nggak Ustadz? Kok Nanya mau gimana? sama saya gitu? Kenapa Ustadz? Ya gimana ya? Apakah karena Ya. dulu mah ada yang bilang wah kok saya mah ada dulu mah kasep gitu. Apakah Ustadz bagian dari kasep dulu? Ya udah seperti ini aja. Iya. Pernah nanya nggak Ustadz? Gimana Ustadz? Ya. Apakah istri merasa dirugikan pas sadar gitu? Aduh menikah gini gitu. Ya alhamdulillah nggak sempat ada pertanyaan seperti itu. Cuma ya waktu itu calon istri pun sudah ada lah ya istirahat
daerah atau kampungnya ada yang minat gitu dan sebagainya. Oh, sebelumnya ada yang minat juga sama. Ada juga yang mau berminat. Nah, itu kan gitu. ada perlombaan Ustadz gitu. Pastabil khairatnya di mana? Kok bisa Ustadz yang dipilih gitu, Ustadz? Ya mungkin gimana? Saya nggak pakai magic, nggak pakai tembak aja. Mau nggak? Mau nggak dibawa ke Bandung gitu? Nah itu. Ya kemudian orang tuanya juga ya maaf masa dari keluarga petani lah gitu. Oke, Ustadz. Yang penting mah katanya bukan masalah hidung dan boga rasa kaera gitu. Artinya ya perilaku dan sebagainya jangan sampai memalukan orang tua. Yeah. Kan kebanyakan dari kampung ke kota misalkan kerja gitu ya, bahasa rubah, pakaian rubah gitu, yang tadinya sampai biasa udah di kerudung pulang di Jakarta malah pakai rompi gitu. Rompi yang you can see pakai Lexus baut ya. Nah gitu, jadi telanjang gitu. Terus bahasa jadi rubah, seakan-akan tidak ngerti bahasa Sunda gitu dan oper lah gitu. Nah itu pesan dari bapaknya seperti itu. Ya, cocok sama Ustadz jadi. Alhamdulillah. Ya. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya datang apa adanya gitu. Datang pun hanya berempat. Bapak saya, ya dari Istiqomah, dari Dewan Dakwah. Udah. Apa jadi jaminan ya saat itu, apa yang datang itu tuh jaminan ternyata benar dari Dewan Dakwah, dari Istiqomah. Wah benar ini petinggi Istiqomah kayaknya. Gitu. Nah, lanjut Ustadz Hasim yang ngantar saya. Oh, Ustadz Hasim dulu yang ngantar. Nah. Jadi itu tadi sedikit kisah awal waktu nikah ya Ustadz. Kita lanjut lagi Ustadz. Ya. Tentang jenazah. Ustadz, kerja ngurus jenazah itu ada jam kerja sih nggak sih Ustadz? Kan kalau kita lihat salah satu rahasia kan itu kematian Ustadz. Kita nggak tahu matinya jam berapa, matinya di mana, mau sama siapa, lagi ngapain gitu Ustaz. Yeah. Jadi kalau jam kerjanya sendiri gimana Ustaz? Kalau lagi tidur jam 2, jam 1, jam 12 gimana Ustaz? Ya seperti itulah. Jam 1 malam takbiran. Kita siap menyiapkan, ya alhamdulillah selalu dalam kondisi siap, harus siap gitu. Bahkan pernah dalam tahun 2005 tuh pas suasana lebaran, malam takbiran pas hari keduanya lebaran kita sampai 5 gitu sehari. Nah gitu melayani, karena yang mati juga kan nggak mau mati kapan nggak ditanya gitu. Atau yang daftar gitu, mau yang cepat mau yang lambat. Kita daftar, siap betul mempersiapkan diri, termasuk dari teman-teman sesama dari yayasan lain juga ya. Dan kita ada grup ambulan ya, ada grup. Ini grup ambulan Kota Bandung. Bandung ya, okay. Yang terbina oleh PMI. Ada pelatihan dulu tahun 2018 lah kalau nggak salah di daerah Lembang. Kita dibina bagaimana supir ambulan tuh bisa nangani ada kecelakaan, pertolongan pertama dan sebagainya. Nah gitu. Ya kita tetap sama, semua siap, jam kerja 24 jam berarti 24 jam. Dan sering terjadi misalkan sehari bisa 2-3 orang. Kalau kebetulan anggota atau bukan anggota, kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain, berbagi. Oh misalnya saya lagi padat nih, ya. Bisa ngambil yang ini enggak ya, gitu, gitu. Bisa dengan sering-seringnya dengan sinergi dan percikan iman. Oke. Gitu. Pengalaman berarti udah berapa tahun ya? Berapa 25 tahun ya? 25 tahun. 25 tahun dari 97 ngurus jenazah. Sehari itu paling banyak pernah ngantar berapa jenazah, Ustaz? Ya, waktu itu aja tahun 2005 5 Ustaz. 5 sehari. Sehari 5. Ya, itu suasana lebaran hari kedua. Waduh, keluarga gimana saat itu? Maksudnya ya, sudah bisa menerima atau aduh keluarga? Pada awal-awalnya sih ya anak dan istri ya keberatan. Berat ya, tapi sekarang sudah saya ingatkan, ini insya Allah lah tidak akan mengurangi beban dan sebagainya. Alhamdulillah bisa menerima. Oh awalnya ya, memang keluarga merasa berat ya saat ini kan ini saat kumpul keluarga. Kumpul lebaran suasana ini ngurus jenazah gitu. Bermandi lumpur di kuburan. Di kuburan. Iya. Bener saat kalau boleh tahu gimana bilang ke istri sama anaknya saat itu? Ya waktu 97 ya udah. Ya cerita bahwa yang awal
penanganan yang menangani kematian istiqomah udah sepuh gitu tuh. Udah banyak khilafnya, dan kebetulan mungkin yang tahu saya minat ke istiqomahnya ngurus jenazah, saya ditawarin, diajak gimana, siap. Dengan ini saya izin dengan istri dan sebagainya, diizinkan ya masuk gitu. Ke anak-anak ngomongnya gimana, Ustaz? Disampaikan aja bahwa tugas Bapak seperti ini. Senang atau tidak ya. Gitu. Deal or no deal berarti ya. Itu tadi sehari 5, Ustaz. Ya. Ustadz paling jauh itu bertugas sampai sejauh mana, Ustaz? Apakah pernah ngantar sampai Papua atau Sulawesi atau Jawa atau gimana, Ustaz? Paling jauh waktu itu bulan Ramadan ke Lubuk Linggau lah, Palembang. Wah, ke Palembang. Tuh, Palembang itu bersama teman dari Percikan Iman, ngantar berdua gitu ya. Itu maksudnya orang di domisili Bandung. Ya kebetulan si anak itu seorang mahasiswi waktu itu. Pada sebentar lagi dia mau wisuda lah gitu ya, sekitar Sawalan mau wisuda. Nah itu kena penyakit DB, 3 hari meninggal di Bandung. Akhirnya keluarga dan orang tuanya di sana juga ya minta diantar ke sana. Kita ngantar ke sana. Ngantar ya, Ustaz ya. Dan itu memang kalau ada tugas seperti itu juga harus diantar ya, Ustaz. Ya kalau ada permintaan keluarga mau diantar kemana dan sebagainya, kita siap melayani. Pun Ustaz, kalau untuk administrasi segala itu berarti keluarga yang tanggung ya, ya keluarga betul, ya. Betul. Misalnya nih ada yang dari Sulawesi, saya minta bilang, Ustaz boleh diantar ke Sulawesi nggak? Yang penting syarat administrasinya itu diantar, Ustaz ya. Kalau sampai Sulawesi atau Malaysia kemana, kita ngantar hanya sampai bandara aja. Oh, sampai bandara aja ya. Ada sekarang ada kargo jenazah gitu ya, di tapi waktu yang ke Palembang dulu itu juga pesawat, Ustaz? Enggak, kapal. Darat. Nyebrang peri itu aja di Bakauheni sehari semalam. Sehari semalam, aduh. Kesananya lewat hutan Ogan Komering dan itu ngantarnya sampai rumah. Sampai ke rumah. Itu Ustaz berapa orang dulu, Ustaz? Berdua. Saya berdua dan ada keluarga satu orang dari keluarganya yang menuntun. Kalau waktu itu belum ada WA, belum ada Maps itu. Oh benar. Masih benar, nanya-nanya gitu dan sebagainya. Kalau ke arah ini mau kemana? Oh sana, gitu. Sehari semalam. Saya sekarang mau masuk ke bagian dari jenazahnya kan. Ustaz, kan itu kalau jenazah kan, Ustaz, salah satu yang harus segera ditunaikan kan, Ustaz, salah satunya jenazah ya, Ustaz, ya. Betul. Jadi ketika ada yang meninggal harus segera ditunaikan untuk segera dimakamin gitu, Ustaz, ya. Ada beberapa alasan lah gitu kenapa harus disegerakan. Ustaz, kalau lihat kasus tadi tuh, Ustaz, yang di Palembang sehari perjalanan sehari semalam. Itu gimana, Ustaz? Maksudnya jenazahnya apakah sudah di Bandung itu dimandikan, sudah dikafani, jadi pas nyampe di Palembang tinggal dimakamin. Ya sudah, kita udah memandikan, mengkafani, bahkan sempat kita menyolatkan juga di Masjid Cipaganti waktu itu. Masjid Cipaganti. Dari sana langsung meluncur ke tol aja tuh sampai Merak gitu. Dari Merak nyebrang ke Bakauheni gitu. Lampung. Ya, rata-rata kita seperti itu, tapi kita tawarkan dulu juga kepada keluarga. Mau dimandikan, dikafani di sini, ya kita menawarkan gitu. Ada juga yang udah waktu itu ke Surabaya, ada seorang ibu jadi rujukan dari Surabaya ke rumah sakit di Bandung. Di rumah sakit ternyata meninggal. Seperti itu, kebetulan saya diminta untuk mengantar ke sana, ke Surabaya. Saya tawarkan apa mau dimandikan dulu. Nah keluarga nggak, Pak, di sana sudah siap katanya. Jadi mobil aja bawa ke sana. Berangkatlah tengah malam itu aja, jam 12 malam itu ke Surabaya. Sampai ke sana menjelang duhur di komplek pemakaman Sunan Muria gitu kalau nggak salah, Sunan Muria di Surabaya. Itu Bapak biasanya kalau berangkat itu tim berapa orang, Pak? Paling berdua walaupun ya, ada yang itu pun yang bisa nyupir gitu ya. Bisa nyupir. Kalau cuma tidur aja nggak usah ikut lah. Jadi mayat aja ya, ikut aja jadi mayat ya. Gitu.
Kecuali kalau ya sampai Jakarta masih sekitaran Jawa Barat sih masih nggak apa-apa ya insya Ustaz ya. Allah, Penumpangnya masih nggak bisa bisa. begitu. Tapi Ustaz pernah nggak sendiri Ustaz bertugas? Sering, Waduh, seringnya sering ya Ustaz. Seringnya Lebih sering sendiri. Tapi kalau keluar ke-handle. kota gitu. Alhamdulillah. Ke-handle ya, Ustaz, ya? ya. Pernah nggak sendiri terus bawa jenazah gitu sendiri juga jenazah? Iya, pernah. Nggak, tapi nggak Kalau- pernah tiba-tiba bangun ya Ustaz. Duduk temenin gitu. Pernah berapa kali yang terakhir bulan Mei tahun kemarin suasana masih Idul Fitri bawa yang COVID itu ke Banjar tengah malam ya Bang, dari rumah sakit Hasan Sadikin lah ngambil jam 11. Oh ini sampai pasien jenazah COVID ya, Ustaz? COVID karena minta dari keluarga minta dibawa ke sana, datang ke rumah sakit harus pakai APD dan lengkap gitu ya. Ustadz lengkap. Pakai gitu ya, karena berhadapan dengan rumah sakit seperti itu juga. Udah di petian sih, udah Udah di pakai petian. peti. Nah sampai Banjar pun ternyata ada sana udah disiapkan juga tim COVID-nya mereka. Iya. Nah udah pakai, saya di perjalanan, waduh Panas. panas banget gitu. Baru sampai Cinunuk aja saya buka. Jangan bangun ya. Itu nggak ada yang Ini nemenin, itu nggak ada yang sendiri. nemenin ya, sendiri, Saya jenazah tanya sendiri. keluarganya ada di rumah sakit. Siapa yang mau ikut? Pak, bapak aja. Ini saya bawa mobil sendiri. Oh ya udah, Banjarnya di mana? Perjanjian aja nanti udah gerbang, tunggu aja. Ketemu Oh, di situ, ketemu di oke. sana. Arah mau ke Pangandaran gitu ya, belok kanan yang ke arah Pangandaran. Sudah ada tim yang COVID siap, ya. pakai ambulan juga. Saya langsung aja ke makam katanya. Saya masuk area makam, ya Pak jangan masuk sini Pak, karena saya udah buka APD itu. saya cuma ingin ngayakinkan, wah eta narapak henteu kata saya. Napak tuh tidak melayang. Narapak henteu. Ya mereka tim sudah nangani itu semua. Gitu. Oke. Ustaz. Itu jam 1:30 malaman lah gitu. Kita Ngantarnya, Ustaz, ya? ngantar sampai ke makam selesai ya sampai 1:30-an ya sekitar 2:30 udah beres. Nah, saya pulang lagi aja Pulang, gitu. berangkat mah ada yang temenin ya. Ya paling tidak Jenazah. jenazah. Ya, Ada paling tidak jenazah yang nemenin. Tapi kalau sudah pulang gimana Ustaz? Sendiri. Alhamdulillah sendiri. Gitu. Sendiri aja gitu. Nggak ada yang misalkan Pak pengen balik lagi ikut lagi. Ada yang komplain. Bisa ya, apa daripada bayar di stasiun gitu. Sekalian ikut Nah, mobil gitu. ambulan gitu. Ya, tuh. Tapi kalau misalnya ada yang mau ikut tuh Ustaz atau gimana Ustaz? Maksudnya kalau lihat Ustaz tadi sempat cerita, misalnya ke keluarga juga saya pengen jadi bagian dari tim pemulasaran jenazah karena yang ngurusnya itu sudah sepuh-sepuh. Betul. Ustaz kan nggak mungkin terus juga nih. Ya, betul. Apalagi Ustadz yang sudah semakin tua juga, Iya, sudah menua. Kalau betul. secara umur ya, tapi Iya. kalau kita bicara kematian kan tadi rahasia gitu. Saya bisa duluan atau Iya. Ustadz bisa duluan itu Iya. rahasia gitu. Jadi Ustadz, gimana Ustadz? Maksudnya kan kalau kita lihat Ustadz, anak muda sekarang kan, kalau saya sendiri ya Ustadz ngerasa Iya. jarang Ustadz, bilang jarang mau jadi bagian tim pemulasaran Ustadz. Jadi Iya, lebih betul. banyak, kalaupun saya lihat ada komunitas isinya ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang pun sudah sepuh-sepuh Ustadz. Ya, Gimana Ustadz ngelihat fenomena saat ini Ustadz? Jarang. Padahal kalau kita lihat kan kematian itu pasti, betul, betul. tapi matinya itu rahasia. Iya. Itu gimana Ustadz? Kalau baiknya segimana sih Ustadz itu Ya. untuk Ya jadi emang petugas? harus sesegera termasuk di Istiqomah pun gitu ya. Kalau untuk awat atau ibu-ibu sih udah banyak lah siap. Nah ini dari bagian pemudanya ini, saya pernah yang kemarin termasuk pemuda kita ini 7 Juni itu diajak. Ya pulangnya, pulang dari makam malah sakit. Saya hubungi lagi kedua kalinya. Malam gitu saya telepon, saya mandiin, atuh wayah kieu. Malam jam berapa tuh Ustadz? Tengah malam? Iya jam 11 malam saya telepon hubungi, atuh wayah kieu. Ya udah nggak usah. Tunggu dulu tuh, nunggu dulu subuh Iya, gitu. gitu. Nggak bisa ya Nggak Ustadz ya? bisa. Karena ada yang ya variatif lah di kita di Bandung ini lah Iya khususnya. Ustadz, iya, Ustadz. Ada yang minta segera malam dimandikan dan lain sebagainya supaya misalkan subuh di masjid dekat bisa disolatkan karena mau dibawa keluar kota. Atau yang besok aja terakhir bulan Juli kemarin meninggal jam 5 sore. Nah, mau dimandikan kapan kata saya itu besok aja pas mau berangkat ke makam jam 8 gitu. Jam 8 udah dijadwalkan betul itu harus mulai memandikan, Iya. mengkapani dan menyolatkan. Ada seperti itu gitu. Jadi
ya kita ya nggak bisa memaksa atau menawarkan dan sebagainya. Ya misalkan mengurus dilamakan faktor resiko atau kesulitan yang dihadapi oleh para pengurus perawat ya karena mulai kakunya ini per badan si badan. Bahkan ada yang sampai sempat mau karena ketahuannya baru pagi hari mungkin meninggalnya malam, kondisinya seperti ini. Kaku gini ya nggak bisa. Gini, udah itu kalau sudah kaku gimana Set? Apakah harus dilurusin? Harus kita diusahakan ada dipijit dan sebagainya, ada kamu pakai minyak apa ada itu caranya. Tapi kalau sudah seperti udah keras banget orangnya badak gitu besar tenaga wah nggak bisa ya jangan dipaksakan ya nggak bisa karena menyakitkan gitu ya karena proses ketika memandikan saja kita dianjurkan santun gitu nantinya perlakukan dengan sebaiknya sekalipun itu ya tidak menyenangkan si orangnya gitu ya pika sebelen lah gitu. Nah kita perlakukanlah dengan baik santun seperti kita mengurus kita sendiri lah gitu. Dengan baik tidak karena bagaimanapun masih katanya merasakan sakit melepas nyawa pun masih dirasakan sakitnya gitu. Jadi betul memang salah satu adab-adabnya ngurus jenazah betul, adab-adabnya. Segimana kita ngurusnya selembut apa, betul. Jadi itu juga masih ikut dirasakannya jadi memang harus santun tadi ya. Masuk ke bagian jenazah Sat, kalau tata cara ngurus jenazah itu seperti apa sih Ustaz? Ya sebagaimana dari keterangan hadis kita anjurkan dengan karena ada 4 pengurusan jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Memandikan, mengkafani oleh cukuplah hanya sebagian kecil orang saja. Tidak harus semua. Terbayang kalau fardu ain gitu ya, satu kecamatan, satu kota ikut memandikan gitu kapan beresnya gitu. Fardu kifayah jadi kalau kita ada yang memandikan, mengkafani ada cukup 2 orang, 3 orang itu maka gugur kewajiban yang lain. Ya, jadi memang Ustaz penting gitu ya. Penting atau mungkin bisa dibilang dianjurkan ya Satya maksudnya setiap dari kita memang itu harus bisa ya Sat, siapa sih orang yang harus apa yang lebih berhak mengurus jenazah itu Sat? Keluarganya ya misalkan keluarganya ya kalaulah yang meninggal orang tuanya maka anak keluarganya yang utama. Kedua, kalau memang keluarga tidak terbiasa dan tidak bisa, tunjuklah orang yang amanah, gitu ya. Amanah bisa menjaga amanah, kehormatan si jenazah ini. Jangan sampai apa yang terlihat dalam tubuh si jenazah ataupun perilaku si jenazah jadi cerita bagi yang lain, ke yang lain menceritakan. Jadi takutnya di jenazah ada aib-aib di tubuhnya atau apa pas meninggal. Itu harus dijaga Ustaz ya. Jadi nggak boleh diceritain habis mandiin tiba-tiba si dia ada itunya pas dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh ya Ustaz. Jadi cerita ke yang lain sampai enggak. Justru itu bisa menjadi dosa ya Ustaz. Betul, jadi dosa malah yang tadinya dapat pahala sampai ngantar ke pemakaman misalkan dapat 2 qirot ya. Sebesar gunung Uhud gitu. Nggak terbayang kan pahala dari Allah gitu. Penghargaan dari Allah untuk bagi yang mau terlibat pemulasan jenazah gitu. 2 gunung Uhud Ustaz ya? Iya. Jangan sampai tiba-tiba pas ngurus jenazah dia cerita ada kupu-kupu gitu belum hilang gitu misalnya Ustaz ya. Kehapus. Iya. Ustaz kan pahalanya tuh gede Ustaz. Kalau Ustaz lihat kenapa Ustaz banyak sekarang hari ini orang-orang nggak mau, kan ini salah satu ilmu penting ya. Setiap orang dari kita setiap bagi muslim itu penting untuk tahu tata cara pelaksanaannya. Kenapa hari ini kalau Ustadz lihat banyak orang nggak tahu Ustadz, justru kan tadi kan yang dianjurkan jadi petugas itu anaknya gitu kalau keluarga gitu atau orang yang amanah. Kenapa Ustadz? Bahkan kan kalau dari anak nggak tahu gitu kasih aja yang amanah gitu. Jadi kalau Ustadz lihat fenomena seperti ini gimana Ustadz? Apa yang buat orang-orang itu sulit untuk atau nggak tahu gitu Ustadz? Ya pertama memang seperti itu karena tidak terbiasa. Kedua ya memang ya rasa mungkin faktor siunnya gitu. Nah, itu mungkin takut, rasa takut itu apalagi waktu kejadian kemarin saya ngajak jam 11 malam gitu ikut mandiin yuk.
waduh yakin rasa takut yang terbayang gitu. Karena rata-rata seperti kawan-kawan di Istiqomah baik satpam atau OB, setelah saya ajak ikut mandikan cerita kalau pertama kan tuh seminggu 2 minggu nggak bisa tidur. kebayang wajahnya gitu. orang kata apakah punten misalkan ada yang berbagai keadaan gitu lah. Misalkan ada yang sampai masih sakit banyak keluar itu ini gitu ya. Sampai mau pingsan lah gitu. Takut melihat kondisi seperti itu. Tapi pernah nggak Ustadz bawa partner atau tim? Ya. Maksudnya pas lihat mau pingsan atau apa? Sampai nggak masuk lagi. Pernah Ustadz? Pernah. Ngajak, aduh cara kemana? Aduh liar cara lihatnya gitu seperti itu. Karena penglihatan yang belum kuat gitu. Kan banyak orang itu nggak mau, kalau Ustadz bilang salah satunya kan itu tadi sih, takut kena yang mati. Padahal kan mati itu pasti ya. Iya betul. Ya nggak tahu gimana ya. Kalau takut mati kalau saya bilang ya, jangan hidup. Gitu. Nah itu guys. Jadi kalau takut mati jangan hidup. Jadi mati itu pasti. Ya udah kita harus sama-sama bareng-bareng untuk terus belajar tentang gimana tata cara memuliakan jenazah itu seperti apa sih, tata cara dari awal sampai akhir itu seperti mana. Jadi jangan takut. Kalau takut jangan hidup gitu. Jadi itu kita lanjut lagi Ustaz. Apa kalau sudah meninggal, udah lihat fix nih sudah meninggal. Itu pertama dimandiin ya Ustaz ya. Dimandiin, menyiapkan kain kafan, setelah siap mandikan, mengkafani, urutannya menyolatkan dan terakhir ke makam. Gitu ya, memakamkannya. Nah Istiqomah kita siapkan semua kecuali makam mungkin masih ada yang kita punya beli kapling, ada yang memang kebanyakannya sih sudah masing-masing lah keluarga kita tidak masuk kepada bahwa makam disiapkan. Sehingga kita melayani dari memandikan, mengkafani dan menyolatkan sampai ke pemakaman dimanapun gitu, dalam kota ataupun keluar kota kita siapkan gitu. Nah karena mungkin dulu saya juga sering belajar dari awal dari istilahnya malebe gitu ya, tradisional gitu. Ya kebanyakan yang dilakukan mereka itu ya tradisional lah gitu. Banyak menyimpang dari syariah gitu ya. Makanya saya ingin belajar dari Istiqomah, dari segi syariah seperti apa. Nah si malebe jarang menurunkan ilmunya gitu ya kepada generasi. Faktor yang pokoknya mah yang pernah saya tanya kenapa nggak ngajarkan gitu, kunaon teu ngajar ke generasi santri lah gitu, anak-anak nu ngaraji. Pada intinya mah mereka ketakutan, takut tersaingi gitu. Waduh atuh cerita ya jawabannya atuh cerita atau cara saingan gitu, banyaknya seperti itu. Karena ya kebiasaan di masyarakat hari pertama sampai 7 si yang memandikan tuh dapat ini, dapat itu gitu ya. 40 harinya dapat apa. Apalagi domisili si jenazah semakin pedalaman justru adatnya atau budayanya semakin tradisionalnya semakin kuat ya Ustaz ya. Semakin kuat. Saya tadi tertarik ini Ustaz. Kan tadi salah satunya Istiqomah sudah ada kapling Ustaz. Kalau lihat-lihat Ustaz, apakah nanti dunia ini atau Kota Bandung itu bakal dipenuhi sama kapling-kapling kuburan atau gimana? Ustaz kan kalau kita lihat kemarin saya sempat ke mana Cikutra Ustaz, Pahlawan. Lihat itu sudah justru rapat Ustaz, rapat. Terus sampai dia bilang ditimpang gitu. Apakah pengen tanya Ustaz, apakah itu dari segi syariah itu dibolehkan? Untuk ditimpang itu terus gimana Ustaz? Memang kapling-kapling lihat itu dengan semakin justru sekarang kan ada ada daftar gitu Ustaz, daftar kapling untuk pesanan nih. Jadi saya kalau meninggal booking di sini nih, pengen di sini nih, itu gimana lihat fenomenanya Ustaz? Ya seperti makam dipakai ulang terus, memang seperti itu harusnya Islam itu. Bahkan seperti di Baki itu nggak ditembok gitu ya. Bis tahun depan jamaah haji atau yang umroh kan yang meninggal di sana bisa dipakai lagi. Kalaupun misalkan
Ya, sekarang lah di Bandung atau Ciputra atau dimanapun sudah banyak yang dipakai lagi baik oleh keluarga atau keluarga sudah tidak ada yang dikenal lagi, misalkan oleh petugas sudah dikasihkan surat peringatan, bayar pajak dan sebagainya, sudah 3-4 kali tidak mengubris, itu dipakai lagi. Maka jual lagi gitu lahan. Jual lagi lahannya buat di yang lain ya Satya. Betul. Nah kalau perhitungan seperti di Ciputra aja, wah udah padat, bahkan udah berdempetan banget gitu ya. Tapi kalau lihat data laporan dari kantornya, setahun itu tidak kurang dari 1.000 orang yang dimakamkan di sana. Nah bisa gitu. Nah gitu. Ustaz, selama 25 tahun lebih ngurus jenazah gitu, ngantar kemana-mana 24 jam harus bangun. Ustaz, kalau sebagai manusia Ustaz, manusiawi Ustaz, hal apa yang paling buat buat lelah mungkin atau sedih pas selama bertugas di sini apa Ustaz? Ya manusiawi gitu ya, rasa sedih pernah saya berapa kali alami, terutama kalau pas malam takbiran. Malam takbiran 2016 waktu itu ke Ciputra orang. Nah, meninggalnya sore hari. Kalau selesai dimandikan dan dikafani selesai jam 10 malam gitu ya. Saya tawarin kepada keluarga, mau dimakamkan kapan? Besok Pak. Besok itu malam takbiran? Bukan, besoknya hari rayanya, hari raya Idul Fitrinya. Saya bilang gini, di mana kata saya, Ciputra Pak. Kalau saya sarankan mending malam ini. Kalau besok ngambil, pertama saya tidak sanggup. Keduanya kondisi gitu kan bubar sholat Id itu kan di lapang depan Taman Pahlawan. Di jalan penuh, di jalan juga belum datang dari lain. Saya nggak akan nyanggupi, Bapak dan Ibu boleh ke yang lain. Kalau malam ini gimana tuh Pak? Katanya kan pesan kuburannya juga belum. Kalau Bapak dan Ibu tidak keberatan, nggak ada yang ditunggu lagi, saya tinggal telepon kata saya. Mereka siap, karena rata-rata ya, tiap tahun itu tidak kurang dari 150 disiapkan untuk suasana Idul Fitri. Kuburan itu sudah siapkan. Memang kuburan itu sudah disiapkan. Kok bisa disiap? Emang tahu bakal gimana saat atau memang secara grafik di takbiran itu? Suasana Lebaran itu biasanya meningkat. Oke, umumnya itu. Jadi memang antisipasinya sudah disiapkan. Ya, antisipasinya seperti itu. Karena faktor yang ziarah itu kepada keluarga, terutama anak kepada orang tua dan sebagainya, di makam manapun seperti itu di Bandung ini. Suasananya kan madran penuh gitu. Nah keluarga menerima jam 1 malam lah. Ya saya memakamkan, takbir sekitar sekelilingnya ngeri saya. Aduh ya Allah, sedih gitu. Sampai nangis saya. Nangis ya Allah, memakamkan gema takbir. Kedua, kejadian tahun 90, seorang ibu, itu juga suasana bulan puasa, masih bulan puasa. Ini pengalamannya, waktu itu masih ada orang tua, ada guru-guru kami di Istiqomah, Pak Junindun Sulaiman, Pak Anwar Wahid, yang terlibat urusan jenazah itu. Kita melayani seorang ibu. Nah, selesai sore, memakamkannya besok sampai ternyata masih ada yang ditunggu. Menjelang duhur yang ditunggu anaknya, si anak bungsu itu datang. Dia cuma bilang gini, kita yang keluarga nunggu, kakak-kakaknya nunggu, semua nunggu. Dia cuma siapa yang ngurus, butuh berapa uang, saya nggak ada waktu ngasih uang. Anaknya bilang gitu sih. Anaknya yang dia ngasih uang, saya nggak bilang, bukan ke saya nanya juga ke yang lain. Siapa yang ngurus, katanya butuh Bapak, saya nggak ada waktu. Pulang lagi, ngasih uang ke kakaknya, pulang lagi. Semua menjerit waktu itu. Astagfirullah lah, saya itu yang terbayang sampai hari ini, tahun 90-an gitu ya. Saya belum terjun ke urusan jenazah, masih di bagian posisi, cuma saya ikut mengantar gitu ya. Itu sangat terbayang ya Allah. Si ibu, kalaulah si ibu itu bisa berteriak jenazahnya, dia tidak akan minta apa-apa selain doa dari anak. Coba si anak lah yang jadi imam ketika sholat jenazah, si anak lah yang berdoa di makam ketika si ibunya dimakamkan. Kalau bisa dia berteriak, hanya doa dan doa dari
bukan materi, bukan apa-apa gitu. Itu kenangan yang nggak bisa jauh. Sampai sekarang keinget ya Ustaz ya? Kebayang, keinget gitu. Cuma saya nggak cerita di mana dan siapanya lah. Cuma ya Allah, ahli kubur pun bisa nangis. Betul Ustaz, dengarnya itu teriris saya Ustaz. Maksudnya seorang anak yang ternyata memang salah satu yang dianjurkan buat ngurus jenazah orang tua, tega sampai berlaku seperti itu kan. Salah satu keinginan, bukan keinginan apa, salah satu yang menjadi jariah orang yang sudah meninggalkan, salah satunya doa yang soleh ya Ustaz ya. Jadi jangankan memimpin doa gitu ya, berdoa di makam gitu, jadi imam sholat jenazah. Karena saya kalau sholat jenazah saya suka tawarkan kepada keluarganya, Bapak yang mau jadi imam, saya sebutkan dulu, barangkali ini mohon maaf, almarhum atau almarhumah Allah yarham misalkan masih punya urusan utang piutang, ada yang berkenan bersedia menjadi penanggung jawabnya, siap. Kalau gitu udah saya tawarkan, mangga Bapak atau anak laki yang mau jadi imamnya gitu. Ada yang bersedia, kalau tidak mangga ku Bapak gitu ya gitu. salah satu mungkin juga ke keluarga ya, maksudnya salah satu yang dianjurkan itu pas meninggal, yang selalu diingatkan itu salah satu utang piutang ya. Jadi sebelum disolatkan harusnya. Nah kita kebanyakannya di makam sering ditanyakan, tapi ya di makam mengulang tidak masalah, mengingatkan kembali karena itu utang sangat akan menghalangi seseorang langkah seorang masuk surga, termasuk mati syahid pun gitu. Dalam keterangan hadis-hadisnya gitu. Benar. Yang ngeri. Ustaz tadi sedikit flashback dikit Ustaz, pas yang Ustaz nguburin pas yang tahun baru Ustaz. Maksud kenapa nangis Ustaz? Maksudnya pas malam takbiran. Bukan tahun baru. Tahun baru. Takbiran Ustaz. Ya dengar takbir sekelilingnya, aduh. Orang kan berbahagia saat itu gitu ya. Itu saya mengurus orang lain yang berduka. Gitu. Hati saya ya Allah keengoke gitu. Ya itulah. Saya kebayang maksudnya kebaikan buat Ustadz atau pahalanya juga kan Ustadz, insya Allah mudah-mudahan Ustadz diganjarkan yang terbaik juga buat Ustadz. Ustadz itu tadi sedihnya ya Ustadz, maksudnya pengalaman yang sampai saat ini tuh teringat terus sama Ustadz. Ustadz, kalau kejadian paling unik Ustadz, kan maksudnya Ustadz, kita ini di Indonesia Ustadz, maksudnya secara ya tadi budaya, tradisi itu macam-macam Ustadz. Ini mungkin jadi pembelajaran Ustadz ya, pelajaran kan kalau secara syariahnya tadi ada beberapa, ada dimandikan, terus disolatin, dimakamin, dan dia itu tadi diingetin, salah satunya juga mengenai utang si keluarga. Jadi kalau sudah meninggal yang berarti yang menyelesaikan itu keluarga ya Ustaz ya. Tapi kalau orang lain yang berutang Ustaz sama jenazah gimana Ustaz? Ya harus bayar juga, harus karena bayar, ada ahli warisnya. Takutnya udah alhamdulillah nggak ada utang sudah meninggal gitu, takutnya nggak boleh Ustaz ya. Nggak boleh, tetap aja utang, misalkan saya punya utang kepada yang meninggal ya tetap ada ahli warisnya, keluarganya harus ditunaikan. Bayarnya ke keluarganya berarti Ustaz. Iya. Kalaupun keluarganya juga nggak tahu, kita yang harus mengingatkan, saya punya utang ke keluarga si fulan gitu. Atau misalkan keluarga tidak menerima atau mengikhlaskan, itu lain hal gitu. Atau kita mengikrarkan saya punya hutang ke si fulan, ke almarhum atau almarhumah, tunaikan lah, karena tetap hutang urusan kita. Nanti urusannya di akhirat. Saat itu tadi Ustaz, kejadian itu Ustaz, ini mungkin jadi pembelajaran juga Ustaz buat mungkin teman-teman yang nonton nantinya. Kejadian paling unik Ustaz, selama 25 tahun lebih ngurus, pernah dapat kejadian unik apa Ustaz? Apakah tiba-tiba jenazah hidup atau mati? Kalau ada kan mati suri gitu-gitu, itu pernah nggak ada Ustaz dapat kejadian? Alhamdulillah belum pernah. Kejadian unik belum pernah Ustaz? Belum pernah. Kan protes gitu. Tapi kalau Ustaz yang paling sering terjadi saat pemulasaran jenazah itu yang paling sering terjadi, maksudnya paling jadi banyak perdebatan itu di bagian apa Ustaz? Ya biasanya dari sering terjadi itu ibu-ibu gitu ya, karena misalkan memandikan, ada yang ya kita sampaikan tata cara memandikan, kemudian ini biasanya dengan ramai baca sholawat dan sebagainya.
Pada mestinya kan nggak di tempat memandikan itu kan tidak boleh ayat-ayat Al-Quran atau dibacakan. Kemudian ya di makam, tradisi-tradisi di makam, misalkan mau makamkan jenazah ini harus gini, seperti misalkan diazanin, azan qomat atau dibacakan inang zalnahu, surat Al-Qadar yang hubungannya sebenarnya dengan Lailatul Qadar ya, bukan urusan dengan mayat gitu. Itu sering kita sampaikan, ada yang ngotot bahwa itu udah tradisi katanya. Tradisi dengan syariah ya jelas beda gitu. Betul. Nah, ya ramelah misalkan dengan acara-acara. Bahkan pernah saya di pemakaman Firdaus Memorial Park Cikalongwetan itu yang dikelola oleh teman-teman Sinergi. Jadi orang di sini waktu itu tahun berapa saya lupa lagi, adalah 5-6 tahun lalu, orang Bandung lah gitu ya. Nah, orang tua keluarganya minta ke Sinergi, kebetulan waktu itu Sinergi, kebetulan saya masih terlibat dan memang awal-awal terlibat ikut pemulasan jenazah. Nah, itu minta ke kita gitu ya. Totonya si pamannya dari Jakarta, paman si anak itu, anaknya anak mahasiswa juga waktu itu, masih usia ya belasan lah, menjelang 20 tahunan waktu itu. Nah, kita udah menyelenggarakan jenazah sebagaimana layaknya. Mereka ada 12 orang lah, Habib katanya. Nah, ketika selesai pemakaman, mereka menghampiri saya, protes, kenapa nggak diazanin, kenapa nggak baca Yasin, kenapa nggak baca ini dan sebagainya. Saya tanya, adzan itu untuk siapa? Saya tanya, berdiskusi lah sampai malam gitu kan, karena malam berangkat dari Bandungnya juga malam, sekitar jam 8 waktu itu Isya, sana malam sampai hampir jam 12 malam gitu. Saya sampaikan, saya tanya, apa itu adzan? Kata saya, si anak ini nggak, kata saya, baca surat Al-Fatir, surat ini. Karena mereka nggak bisa ini. Ada salah satu ya mungkin anak buahnya, ini benar cina dalil kata saya. Bahkan sampai dimarahin si anak itu. Kalau mau pakai baju-baju putih-putih gitu, aku mau Habib gitu. Yang ngakunya Habib gitu ya, dari Jakarta itu. Ternyata mereka dikontrak dapat itu. Semalam dapat 50 juta. Waduh. Satu kelompok itu. Saya ketahuannya begini, ketika selesai dulu, dia yang si sesepuhnya ngampirin saya, ini mah sudah urusan bisnis katanya. Masya Allah, kalau orang berada kalau gimana, kan tidak semuanya orang hartawan, kata saya. Ada yang banyak nama sangsarawan. Orang sangsara punya uang dari mana, dengan kematian keluarga ya itu musibah, kata. Dia dengan ini urusan bisnis. Jadi dia dikontrak 7 hari, semalam 50. Ya baca ya, itu urusan antum dengan Allah yang mau melihat, kata saya. Saya udah mengingatkan azan itu, ini mayat itu seperti ini. Ini dalilnya, kata saya. Tolong baca, barangkali Quran saya yang salah, kata saya, perlihatkan. Koreksi. Surat Fatir. Kemudian yang ditanya apa? Yang menjawab bukan mulutnya lagi, Yasin yang menjelaskan, kata saya. Al-yauma nahtimu ala alim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami sumpal mulutnya, kemudian yang berbicara kedua tangannya dan kakinya menjadi saksi. Jadi dari mulai talqin itu kan nanyanya, mempermasalahkan itu talqin. Apa itu talqin, kata saya? Lakinu mau takum bukan mayitakum. Baca lagi hadisnya, kata saya. Mau takum menjelang kematian, bukan sudah jadi mayit, kata saya. Baru ditalqin. Bukan talqin, baca hadis Nabi, kata saya. Dari ketika Rasulullah SAW memakamkan jenazah, beliau berdiri menganjurkan yang lain membaca istaghfiru lihaikum, mohonkan ampun untuk saudaramu kepada Allah dan mintakan ketetapan iman Islam, karena sebentar lagi mau ditanya. Rasul tidak menjelaskan pertanyaannya gitu. Yang menjawab pun bukan mulutnya lagi. Ternyata mereka ya karena abauhum itu kumaha abahna teh. Jadi bukan dengan dasar ilmu pengetahuan atau mengkaji belajar gitu ya. Jadi kumaha bapak saya baheula ge kieu gitu tah. Bapak saya baheula kieu mah nya di rawah mah nya guru saya salah gitu tah.
Nah sampai lari ke sana. Nggak mungkin guru saya salah. Ya masalah kita manusia tidak diberi wahyu. Saya katakan kita manusia biasa tidak mendapatkan wahyu. Kalau memang itu masalah tinggalkan. Ya bisiknya akhirnya gini, bisiknya ini urusan bisnis. Jadi di sana itu ada ya kawasan Jakarta gitu ya. Yes, karena dari Jakarta dia bilang begitu gitu ya, informasinya. Dan itu bukan 1-2 kali kasus. Nah, jadi mereka ya itu dikontrak, dibayar untuk baca Quran di kuburan sampai 7 malam. Ternyata memang saya juga pernah dengar sih saat memang katanya di Jakarta itu banyak yang seperti gitu, dijadiin bisnis betul. Justru kasihan ke keluarga dapat musibah ya istilahnya udah ketimpa tangga gitu, ketinggang ember gitu. Iya benar. Katurukat itu lah orang Sunda bilang. Udah dapat musibah ya harus menyediakan dana sekian gitu. Tapi Ustaz memang hal-hal ini sering terjadi ya Ustaz ya. Maksudnya karena perbedaan itu Ustaz ya. Ustaz gimana Ustaz kalau sendiri Ustaz menyikapi perbedaan-perbedaan itu yang terjadi di lapangan Ustaz? Ya perbedaan itu sesuatu yang wajar lah dan terjadi ya memang kalaulah Al-Quran sendiri mengatakan kalaulah aku mau kata Allah satu aja umat ini tapi Allah hendak menguji gitu. Jadi satu aja jadi semua mau beriman lah gitu ya. Bagi Allah tidak akan menambah kekuasaan kebesarannya atau semuanya kufur tidak menerima syariat Allah bagi Allah tidak rugi gitu. Maka di surat Hud gitu ya. Jadi tapi senantiasa berselisih manusia. Kalaulah aku berkehendak semua ini satu aja umat ini, satu umat. Tapi ternyata selalu berselisih kecuali yang dirahmati. Hatinya bersih kita menghadapi perbedaan. Kita juga yang saya alami gitu ya. Terjadi perbedaan yang kita nggak memaksakan itu daripada ramai gitu kan. Kondisi keluarga ya dalam emosi gitu ya jelas sangat tidak santun kita menyampaikan secara tegas. Tapi kita menjelaskan harus misalkan selesai memakamkan ada sambutan, ada yang nuntut adan dan sebagainya, saya mohon maaf tidak perlu gitu. Ada yang ngotot barulah pada penutupannya saya sampaikan adan itu hilang dan sebagainya itu dijelaskan begitu. Masya Allah. Jadi memang, perbedaan pastilah nggak bisa dihindari gitu. Jadi gimana bijaknya kita untuk bisa, tapi yang jelas yang benar harus Ustadz selalu sampaikan benar. Amanah itu. Ustadz terakhir Ustadz, kan fenomena sekarang itu banyak anak muda ya Ustadz, yang bukan nggak mau sih Ustadz, kurang tertarik Ustadz jadi petugas. Ustadz aja kan sampai sekarang ada partner nggak Ustadz di Istiqomah? Ya cabutan aja. Ada partner cabutan ternyata. Belum terbayang siapa yang melanjutkan. Harus gitu ya. Bilang Ustadz umur berapa sekarang Ustadz? Mau 60 gitu. Ustadz belum ada pengganti atau kaderisasinya untuk melanjutkan siapa. Jadi Ustadz terakhir penutup Ustadz, pesan-pesan Ustadz nih buat orang-orang di luar sana, terkhusus anak-anak muda Ustadz yang belum tertarik mungkin Ustadz, atau mungkin belum ada niat buat biar menguatkan lagi Ustadz lebih jauh untuk belajar tentang pemulasaran jenazah, terus lebih mau jadi bagian dari petugasnya Ustadz. Ya seperti dalam hadis sebutkan bahwa ilmu yang pertama kali tercabut dari umatku adalah bab waris gitu ya. Tercabut dari umat Islam itu bab waris. Kemudian satu persatu ilmu juga akan tercabut karena ya itu tadi penerus yang tidak tertarik itu. Misalkan dalam hal yang inilah urusan jenazah gitu. Kalau kita membuka kursus pelatihan peserta sih lumayan cukup banyak. Tapi hari pelebadar ada yang meninggal mah biasa mangga saling tuduh. Nah itu ya mestinya ini terutama untuk yang muda. Jadikanlah niat yang tulus untuk pemulasaran jenazah. Jangan terbayang ini mah pasti ngasihnya gede. Nah yang ini mah sangsarawan jadi tidak ada memilah dan memilih gitu. Tetangga terutama tetangga ya sekalipun misalkan orang ini tara ka masjid, tara sholat, tara naon gitu. Pas meninggal mah pasti gitu ya. Pas meninggal tetap kan minta disolatkan, kapan nih itu mah urusan dosa dia dengan Allah. Kita mah kewajiban hakul muslim alal muslim.
mengurus hak muslim terhadap muslim yang lain harus dijaga. Dan inilah seperti yang namanya fardu kifayah teh, orang sering berpikir gini, udah ada yang nyolatkan gitu ya. Pas datang ke masjid udah sholat, udah tidak tertarik untuk beramal, berbuat gitu. Padahal kesempatan untuk berbuat, beramal ada, misalkan cukuplah memandikan mengkapani 2-3 orang gitu. Nah ini yang harus mudah-mudahan generasi muda, karena yang tua semakin berkurang, yang muda juga akan tua kalau sampai sempat tua gitu. Nah gitu, karena kematian tadi tidak harus syaratnya tua dulu, juga tidak harus sakit dulu gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kapan ada kesempatan, saat itu lakukanlah. Jangan menunggu apa yang bisa dilakukan pagi, jangan kewe sore gitu. Karena bisa jadi suasana akhir zaman itu, pagi hari seorang beriman, sorenya bisa kufur, atau sebaliknya pagi hari kufur, sorenya beriman gitu ya. Nah, dari panggilan ini insya Allah panggilan Allah untuk memulasaran jenazah. Dan pernah ada yang bertanya kepada saya, banyak latihan atau nanti banyak saingan? Ada yang sampai tanya begitu. Atau nanti banyak saingan untuk, ya mangga lah, jangan berpikir masalah rezeki atau masalah finansial gitu. Kita selenggarakan lah. Kita pun di Istiqomah tidak semua, ya itu tadi kita melayani. Ada yang minta tolong, Pak, ini orang tidak mampu, minta ini, apa enggak, kata selama kita sanggup, kita bisa, kita layani gitu. Ya, karena dengan bismillah lah, ya aya kawani ya Allah. Penting nama aya kawani gitu. Nah gitu, bismillah lah kawani gitu. Insyaallah Allah akan memberikan jalan. Masya Allah guys, tadi kita udah dengar cerita pengalaman Ustaz Syamsi terkait dengan sebagai, kalau Istiqomah sebutnya ahli kubur ya Ustaz ya. Teman-teman. Jadi 3 tadi yang kita nggak tahu kan ya, tadi masalah rezeki, masalah jodoh, sama masalah kematian. Kalau bilang tadi masalah kematian, ya itu tadi kita harus maksimalkan gimana mati kita dengan mati terbaik ya saatnya. Persiapkan gimana kita dipanggil dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Apalagi kita disebutin bahwa hakul muslim alal muslim. Jadi memang ada kewajiban, ada hak muslim terhadap muslim lainnya. Salah satunya tadi apa? Ya ketika ada yang meninggal, kita harus siap ngurus. Nggak bisa mau ngandalin yang lain. Ternyata kalau kita ke masjid, kalau cuma ngandalin yang lainnya juga nggak bisa, gimana? Jadi kita harus betul-betul siap menjadi petugas itu. Jadi pahalanya tadi begitu besar tadi disebutin. Terus hukumnya juga fardu kifayah. Jangan karena fardu kifayah yang sudah ada petugas yang nyelenggarain, saya tergugur sudah kewajibannya, jangan mikir seperti itu. Tapi berpikirlah kita yang bagian dari penyelenggaranya ya Ustaz ya. Jadi teman-teman, bagi yang pengen diurus, bisa langsung ke Masjid Istiqomah ya Ustaz ya. Bisa langsung datang ke Masjid Istiqomah, nanti langsung Sabtu depan ada pelatihan ya bagi yang Sabtu yang berminat. Ada Sabtu depan, itu tanggal berapa Ustaz? Tanggal 15. Tanggal 15 Oktober. Jam 9 ada pelatihan pemulasaran jenazah. Hari Sabtu tanggal 15 Oktober ada latihan pemulasaran jenazah di Masjid Istiqomah jam 9 pagi. Jadi bisa ketemu lagi langsung sama Ustaz Syamsi. Jadi terima kasih orang-orang baik. Terima kasih guys atas perhatiannya. Sampai jumpa di Inspiring Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.